Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan. Suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian tetangganya menyarankan supaya menemui Abu Nawas saja. "Kenapa harus Abu Nawas?" tanya si pemuda. "Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk dan sekarang sudah jadi ulama besar? Mungkin kau bisa belajar dari beliau bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan," kata tetangganya. Atas saran dari tetangganya, maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Syekh, 1 bulan sudah saya di sini. Berilah saya nasihat lagi," kata si pemuda. "Sekarang pulanglah dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa sebotol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak wahai Tuan Syekh, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman arak di rumahku," jawab si pemuda. "Terus kau apakan minuman arak itu? Apakah kau meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak Syekh, tak terlintas sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Saya justru takut Allah akan murka kepadaku karena saya telah menyimpan arak di rumah, lalu terpaksa aku membuangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Maaf Syekh, bukan saya bermaksud lancang. Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan Syekh menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Oh, dulu kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa. Itu lebih baik dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya," jawab Abu Nawas dengan bijak. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. "Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat," pikir Abu Nawas.
Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahil. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahil menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahil. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahil dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahil, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahil bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. "Sebenarnya aku berniat untuk memakannya sendiri, tapi berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau aku harus membagikannya kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ia pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil kebingungan. "Hei Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih. Kamu malah melamun," kata Abu Jahil. "Sini Abu Jahil, duduklah di sampingku, dan kita melamun bersama-sama membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menahu itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata Raja Harun al-Rasyid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya.
Namun sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah. Tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit Paduka Raja waspada dengan keselamatan Paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu Paduka Raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati raja berkata, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan dirinya. Namun tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. Ini adalah saat yang tepat, gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hai Abu Nawas," hardik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu sang raja bingung. "Apa maksud dari perbuatanmu itu, wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Iya, beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin. Dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian." "Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya," ucap sang raja dalam hati. "Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas? Dasar kurang ajar Abu Nawas," sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh itu, engkau akan mengetahuinya hari ini juga wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan saya sudah menyiapkan kado untukmu wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya betul. Aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas.
"Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya itu kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Cerita yang kedua. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Setibanya di istana, Baginda langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk di hadapannya. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mengundangmu kali ini sama sekali bukan untuk mengerjai ataupun mempermainkanmu," tutur Baginda Raja serius. "Aku sangat benar-benar butuh bantuanmu. Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini," kata Baginda Raja melanjutkan. "Memangnya ada masalah apa Baginda? Saya siap mendengarkan keluhan Paduka," balas Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun menceritakan masalahnya. "Beberapa hari yang lalu, sahabat saya yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana. Karena lama tak berjumpa, saya pun menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi tanpa diduga, dia mengucapkan salam kepadaku, 'Assalamualaikum,' yang artinya keselamatan bagi kalian semua. Tanpa pikir panjang, aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam, hendaklah menjawab dengan ucapan wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagi kamu." Tapi dengan jawaban itu, tentu saja dia merasa tersinggung. Kemudian Raja Yahudi itu berkata kepadaku, "Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan doa keselamatan dijawab dengan doa yang mengandung kecelakaan?" Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa wahai Abu Nawas. Aku hanya bisa terdiam. Jujur saja aku merasa bersalah, tapi aku juga tak mungkin melanggar syariat agama. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tak berjalan sebagaimana mestinya. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Akan tetapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku. Akibatnya dia memandang kurang baik dengan ajaran Islam. Dan ketika dia akan pamit pulang, dia sempat mengatakan kepadaku, "Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima atas jawaban salammu, kita akan tetap bersahabat. Tetapi kalau kamu tidak menemukan alasannya, maka persahabatan kita pun berakhir. Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya." Dia pun lalu pergi meninggalkan istana. Setelah mendengar panjang lebar penuturan cerita Baginda Raja, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Kalau itu permasalahannya, insya Allah hamba bisa memberi jalan keluar, dan Paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan Raja Yahudi itu." "Benarkah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kegirangan. Raut wajah Baginda yang tadinya sedih mendadak langsung berubah menjadi ceria. "Cepat katakan padaku wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu," pinta Baginda Raja tak sabar. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Nanti kalau Baginda bertemu lagi dengan Raja Yahudi itu, katakan saja padanya, hanya di dalam agama Islamlah yang tidak menyekutukan Tuhan, karena Islam tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak. Sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Wajar bila orang Islam membalas salam kepada orang yang bukan Islam dengan kalimat wassalamualaikum
yang artinya celakalah bagi kalian. Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka, melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Mendengar solusi yang diberikan Abu Nawas, kegundahan Baginda Raja langsung sirna seketika. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Namun Abu Nawas tak memilih apa-apa, karena baginya tak selayaknya dia menerima upah dari ilmu agama yang dia sampaikan. Kisah selanjutnya. Dahulu kala ada seorang raja yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh makhluk, baik itu manusia maupun bangsa jin. Dari bumi penjuru timur sampai penjuru barat, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Raja itu bernama Dzulqarnain. Dia merupakan raja alim dan soleh yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ketaatannya kepada Allah yang luar biasa membuat dirinya diberi keistimewaan. Allah mengutus salah satu malaikatnya yang bernama Rofail untuk mendampingi Raja Dzulqarnain di setiap pengembaraannya. Suatu ketika saat Raja Dzulqarnain mengembara berkeliling bumi, ia bertanya kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit." Malaikat Rofail menjawab, "Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku, tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar penjelasan tersebut, terbesit di hati Raja Dzulqarnain ingin beribadah seperti para malaikat. "Alangkah senangnya hati ini, seandainya aku bisa hidup sampai kiamat untuk beribadah kepada Allah," ucap Raja Dzulqarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat. Barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah untuk dimatikan," sahut malaikat Rofail. Raja Dzulqarnain terkejut dengan penuturan malaikat Rofail. Selama bertahun-tahun ia mengembara, baru kali ini ia mengetahui ada Ainul Hayat. "Tahukah engkau di mana Ainul Hayat itu berada?" tanya Raja Dzulqarnain. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap," jawab malaikat Rofail. Setelah Raja Dzulqarnain mendapat kabar tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengundang para alim ulama untuk berkumpul di istananya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana letak Ainul Hayat?" tanya Raja Dzulqarnain kepada mereka. Semuanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak tahu Baginda, hanya Allah lah yang tahu." Suasana pun mendadak jadi hening. Tidak berapa lama kemudian, di luar dugaan ada salah seorang ulama yang mampu menjawab, meski tidak sedetail letaknya. "Saya pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap," kata ulama tersebut. "Di manakah bumi yang gelap itu?" tanya Raja kembali. "Tempatnya berada di arah matahari terbit," jawab sang ulama. Kemudian Raja Dzulqarnain menyuruh para pengawalnya supaya menyiapkan segala keperluan untuk mencari keberadaan Ainul Hayat. Penasehat kerajaan menyarankan agar mengendarai kuda betina yang masih perawan, sebab kuda tersebut sangat tajam penglihatannya di tempat gelap. Akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia mengajak 6.000 pasukan terlatih yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para pasukan itu ada seorang perdana menteri yang ikut.
dia adalah Balya bin Malkan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Dzulqarnain bersama rombongan. Mereka pergi menuju di mana arah matahari terbit. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu selama 12 tahun. Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat bumi yang gelap. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada kepulan seperti asap hitam, di mana asap hitam tersebut memenuhi semua ruang bumi. Raja Dzulqarnain sudah tak sabar lagi ingin memasuki tempat gelap itu. Namun salah seorang penasehat mencegahnya. "Wahai Baginda, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang berani masuk ke tempat gelap ini karena sangat berbahaya," kata sang penasehat memberitahu. "Kita sudah sampai ke tempat ini dan kita harus memasukinya, tidak boleh tidak," sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Separuh pasukan ikut saya masuk ke dalam, dan separuhnya lagi tunggulah di sini. Kalau dalam waktu 12 tahun saya dan pasukan yang ikut tidak kembali, pulanglah kalian, kembalilah ke negeri kalian masing-masing. Tapi jika aku bisa kembali dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik," kata sang raja memberi perintah. Lalu sang raja mendekat malaikat Rafail selaku pendamping setianya. "Bila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita masih dapat melihat kawan-kawan kita?" tanya sang raja kepada malaikat Rafail. "Tidak bisa, wahai raja," jawab malaikat Rafail. "Tapi aku akan memberi saran. Tiap ekor kuda supaya kakinya diikat lonceng kecil. Jadi bila di antara pasukan ada yang terpisah, ia bisa bergabung kembali dengan mendekati arah suara lonceng kaki kuda," jelas malaikat Rafail lebih lanjut. Demikianlah akhirnya Raja Dzulqarnain dan sebagian pasukan masuk ke dalam bagian bumi yang gelap. Balya bin Malkan ikut serta mendampingi sang raja. Selama 18 hari lamanya, mereka tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang. Di saat itulah Allah memberi wahyu kepada Balya bin Malkan. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu." Setelah mendapat wahyu tersebut, Balya bin Malkan berseru kepada sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian dia berjalan menuju kanan jurang. Tampaklah Ainul Hayat di depannya. Dia pun segera turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Lalu dia mandi dan minum sumber air Ainul Hayat. Yang ia rasakan, rasa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air Ainul Hayat, dia lantas kembali menghampiri sahabat-sahabatnya yang masih setia menunggu. Sedangkan Raja Dzulqarnain sendiri tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Balya bin Malkan. Padahal yang menginginkan air Ainul Hayat adalah Raja Dzulqarnain. Akan tetapi Allah lebih memilih Balya bin Malkan untuk ditakdirkan mendapat air Ainul Hayat. Ia pun akhirnya menjadi manusia yang hidup abadi sampai kiamat. Allah juga memberi banyak keistimewaan padanya. Di antaranya adalah dimanapun dia menetap di suatu tempat, maka semua pohon yang tadinya layu ataupun tempat yang tadinya kering dan gersang tiba-tiba langsung berubah menjadi hijau dan subur. Oleh sebab itulah Balya bin Malkan dijuluki Khidir. Dan sampai sekarang umat muslim lebih mengenal beliau dengan sebutan Nabi Khidir. Tentang usia Nabi Khidir yang sampai kiamat masih menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang membenarkan, ada pula yang tidak. Ibnu Ishaq di dalam karyanya yang bertajuk Al-Mubtada
hanya menyebutkan bahwa Nabi Khidir memang berumur panjang, tetapi tidak disebutkan angka pastinya. Terlepas dari itu semua, di kisah ini semoga bisa menambah pengetahuan kita akan sejarah Nabi Khidir. Kisah ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.